Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang desain tata letak sirkuit terpadu dengan saya sendiri, Atuminda Ratu, NIM 1902010056 sebagai pemateri pertama. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Yang pertama, dasar hukum desain tata letak sirkuit terpadu termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Adapun latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu ialah karena Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban pendesain serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain tata letak sirkuit terpadu ini. Pasal 1 angka 1 menyebutkan sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Dan pasal 1 angka 2 menyebutkan desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Selanjutnya, pasal 1 angka 6 menyebutkan hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Jeli Supriyawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Jeli Supriyawan, NIM 1902010036. Yang pertama adalah hak pemegang. Pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor atau mengekspor dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu, dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud adalah pemakaian desain tata letak sirkuit terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain tata letak sirkuit terpadu. Maksudnya di sini adalah pemegang hak memiliki hak eksklusif. Hak eksklusif di sini maksudnya yaitu hak yang diberikan oleh hak kekayaan intelektual yang bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual. Dan selanjutnya, ia memiliki hak untuk melarang orang lain. Di samping itu, hak pemegang juga memiliki hak untuk melarang orang lain untuk memakai, menjual, mengimpor atau mengekspor, kecuali dalam bidang penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain tata letak sirkuit terpadu.
Kemudian selanjutnya yaitu desain tata letak sirkuit terpadu yang mendapatkan perlindungan. Pertama adalah hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil. Desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain. Dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Objek perlindungan dari desain tata letak sirkuit terpadu yaitu yang pertama adalah memenuhi syarat orisinil. Yang kedua adalah dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain. Yang ketiga adalah mempunyai nilai ekonomis. Yang keempat adalah untuk mendapatkan perlindungan maka desain tata letak sirkuit terpadu harus didaftar. Yang kelima adalah diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi. Dan selanjutnya yaitu waktu perlindungan selama 10 tahun. Kemudian yang kedua adalah desain orisinil. Desain orisinil itu juga harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat diterapkan dalam dunia industri secara komersial. Hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak dapat diberikan jika desain tata letak sirkuit terpadu tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku atau ketertiban umum, agama atau kesusilaan. Jadi maksudnya di sini adalah harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat diterapkan di dalam dunia industri secara komersial. Dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan atau ketertiban umum dan agama atau kesusilaan. Kemudian yaitu pengalihan hak. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan 5 cara. Yang pertama adalah pewarisan. Yang kedua adalah hibah. Terus yang ketiga adalah wasiat. Yang keempat adalah perjanjian tertulis. Yang kelima adalah atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Jadi maksudnya di sini adalah pengalihan hak itu bisa berbagai macam cara. Misalnya dalam pewarisan. Pewarisan itu adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Terus yang kedua adalah hibah. Hibah itu adalah suatu hadiah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Terus yang ketiga adalah wasiat. Wasiat ini adalah suatu pemberian seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup dengan niat sedekah. Kemudian hal yang harus dilakukan dalam pengalihan hak dalam desain tata letak sirkuit terpadu yaitu adalah harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Segala bentuk pengalihan hak desain tata letak di sirkuit terpadu wajib dicatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang tidak dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan hak. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya baik dalam sertifikat maupun desain tata letak sirkuit terpadu. Berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu maupun dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu. Maksudnya di sini adalah dalam proses pengalihan haknya itu hak desain tata letak sirkuit terpadu ini diumumkan dalam berita resmi dalam desain tata letak sirkuit terpadu.
Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak menghilangkan hak pendesain gitu. Tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya baik dalam sertifikat maupun desain tata letak sirkuit terpadu. Mungkin hanya ini dari saya, lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Anang Aprizal Ladiansyah.